Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa hadir di kajian rutin kita. Insyaallah akan membahas kitab Fiqhut Ta'amul Baina Zawjain karya Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Para jamaah rahimakumullah, kita berada di hari-hari yang istimewa, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari ini hari Ahad, hari yang ketiga, karena tanggal satunya hari Jumat, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan Rasulullah SAW beliau menyebutkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang Allah cintai yang dikerjakan oleh hambanya adalah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka amal soleh apapun yang kita kerjakan sekarang ini itu lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai ketimbang amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Sebagai contoh, hari ini kita duduk di majelis ilmu. Maka duduknya kita hari ini, menuntut ilmunya kita hari ini lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya ketimbang ngaji kita di hari yang lainnya. Kenapa lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai? Karena ngaji hari ini dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka pahalanya lebih besar dan lebih Allah cintai. Nah, untuk itu mari sama-sama kita isi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak taat dan ibadah. Di antaranya dengan memperbanyak dzikir, baik itu takbir, tahmid dan tahlil. Kemudian memperbanyak saum, memperbanyak puasa. Tidak hanya puasa tanggal 9, tetapi kalau bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 juga. plus nanti tanggal 9
puasa Arafah, yaitu insya Allah disyariatkan berdasarkan hadis yang tadi, karena Nabi menyebutkan secara umum tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari tersebut lebih Allah cintai, dan termasuk amal soleh adalah puasa. Orang puasa mutlak di hari apa saja boleh, kecuali di hari-hari terlarang nggak boleh. Tapi selama itu dilakukan pada hari yang dibolehkan, maka orang boleh berpuasa. Karena ada yang beranggapan puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah itu tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Nah, maka anggapan seperti ini tidak benar, ya, tidak benar dan tidak berdasar. Orang kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 8, puasa mutlak atau puasa Dzulhijjah, ya maka itu dibolehkan. Ya, nanti ditambah puasa tanggal 9. Kemudian selain berzikir, selain berpuasa juga bersedekah. Ya, perbanyak sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, maka sedekah yang dilakukan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya lebih besar. Ya, Allah lipat gandakan dan lebih Allah cintai ketimbang sedekah-sedekah di hari-hari yang lainnya. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita semua, ya khususnya buat anak pribadi, untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan dan ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain. Pembahasan kita pada pertemuan terakhir sudah masuk ke judul Ma'rifatu Khisalin Nisa, mengetahui karakter wanita atau karakter istri. Sudah kita baca kemarin sebagiannya, kita akan ulang lagi, ya, murojaah sedikit. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke halaman 20. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, wa min awamilin najah fil muamalat baina zawjaini an ya'rifa kullun minhuma khisal al-akhar wa ma yughdibuhu wa ma yurdihi wa yahrisu ala fi'li ma yurihu sahibahu madama fi hududil masmuhi bihi syar'an. Di antara tanda-tanda atau kiat-kiat keberhasilan dalam rumah tangga, yaitu masing-masing dari suami dan istri mengetahui karakter pasangannya. Sekali lagi, ya, di antara sebab-sebab, ya, keberhasilan rumah tangga, masing-masing dari suami dan istri mengetahui karakter dari pasangannya. Suami paham karakter istri, istri juga paham karakter suami, ya. Itu termasuk dari awamilun najah, ya, sebab-sebab keberhasilan dalam berumah tangga. Kemudian mengetahui, ya, apa yang akan membuatnya marah dan apa yang membuatnya ridho. Ya. Suami harus paham apa yang dibenci oleh istrinya. Kalau suami melakukan sesuatu, istri akan marah.
Begitu juga istri, ya, paham apa yang bikin marah suaminya. Kalau istri melakukan sesuatu, suami akan marah, harus paham. Kemudian paham apa yang membuatnya ridho, ya, yang disenanginya. Suami paham apa yang membuat istrinya senang. Istri juga paham apa yang membuat suaminya senang. Nah, itu termasuk unsur-unsur keberhasilan atau sebab-sebab keberhasilan dalam rumah tangga. Suami dan istri saling mengetahui karakter masing-masing atau karakter pasangannya. Dan kemarin sudah kita sebutkan, di antara karakter wanita secara umum, ya, mereka adalah naqisatul aqli wad din. Karakter umum seorang wanita, ya, termasuk istri kita, adalah dia memiliki kekurangan pada akalnya dan kekurangan pada agama. Itu kita harus paham. Ya, akalnya kurang, agamanya juga kurang. Dan ini bukan pernyataan dari penulis kitab ini. Ini juga bukan hasil riset atau penelitian, bukan. Tetapi seorang wanita memiliki sifat kurang akal dan kurang agama itu bersumber dari hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW yang mengabarkannya kepada kita. Ya, jadi ini bukan berita sembarangan. Ini bukan bersumber dari hasil penelitian atau dari mana-mana. Berita ini sumbernya adalah hadis yang sahih. Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahlin nar." Wahai para wanita, ya, kata Nabi SAW, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kalian, para wanita. Makanya Nabi memerintahkan para wanita untuk bersedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Ya, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamroh." Jagalah diri kalian dari siksa neraka meskipun hanya dengan sedekah sebutir biji kurma. Ya. Jadi sedekah bisa menjaga seseorang dari siksa neraka. Maka ketika Nabi diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, Nabi perintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana seorang wanita bersedekah sedangkan nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bisa jadi seorang wanita itu memiliki sumber harta. Ya, misalnya dia mendapatkan warisan, ya, dari bapaknya
atau dari ibunya, ya, atau dari manapun, warisan. Atau bisa jadi ya, wanita itu adalah seorang yang kaya, ya, dia punya harta, mungkin dari berdagang, ya, atau dari sumber yang lainnya, dia punya harta. Atau bisa juga dia bersedekah dari sisa-sisa ya, nafkah yang diberikan oleh suaminya. Ya, suaminya ngasih nafkah, kemudian dia kelola, kemudian dari nafkah tersebut ada sisa-sisa, dia sedekahkan, itu boleh. Nah, Nabi perintahkan para wanita untuk bersedekah. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Kemudian ketika Nabi menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa penghuni neraka itu kebanyakannya perempuan? Maka Nabi bersabda, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Sebabnya ada dua. Ya. Sebab pertama, karena wanita itu banyak melaknat, ya, lisan, banyak ngata-ngatain orang, ya, gibahin orang, menghina orang, melaknat orang, ya. Banyak keluar dari lisannya kata-kata laknat, mencaci maki. Itu sebab pertama. Ya, makanya para ummahat, ya, para akhwat ini harus bisa menjaga lisan. Karena sebab pertama yang menyebabkan wanita itu masuk neraka adalah lisan. Ya, banyak mencaci maki, banyak menggibah dan seterusnya. Sebab yang kedua adalah wayakfurnal ashir. Seorang wanita masuk neraka sebabnya adalah kufur nikmat, ya, kufur terhadap suaminya, kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Sebagai contoh, ketika seorang suami, ya, memberikan kebaikan kepada istrinya, kebaikan berupa apapun, ya, dikasih kebaikan setiap hari, kemudian suatu hari istrinya meminta suaminya nggak ngasih, ya, suaminya nggak ngasih, maka serta-merta keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik, ya, dikatain pelit lah, dikatain bakhil dan seterusnya. Padahal setiap hari ngasih, hanya sekali nggak ngasih keluar kata-kata tadi. Nah, ini disebut kufur, ya, mengkufuri kebaikan suaminya. Kemudian Nabi bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna. Saya tidak pernah melihat, ya, orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya tetapi bisa mengalahkan atau menghancurkan seseorang yang cerdas kecuali kalian para wanita. Ya, ini sabda Nabi SAW. Jadi kata Nabi, saya tidak melihat seseorang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi bisa mengalahkan orang yang kuat dan orang yang cerdas kecuali kalian, ya, para wanita. Nggak ada lagi yang bisa seperti itu. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita itu
kurang akalnya dan juga kurang agamanya. Ya, jadi ibu-ibu ya jangan tersinggung karena yang menyampaikan ini adalah Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi menyebutkan bahwa wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya, maka para sahabiat bertanya, "Qulna ya Rasulullah wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apa kekurangan agama kami dan apa kekurangan akal kami? Maka Rasulullah bersabda, "Alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadati rajul." Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti kesaksian setengah laki-laki? Ini yang pertama. Kesaksian seorang wanita nilainya adalah setengah kesaksian dari laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu misalkan 1, maka perempuan itu harus 2. Ya, misalnya dalam ayat hutang pihutang. Kalau kita berhutang itu kan baiknya dicatat dan ada saksi. Ya, saksinya 2 orang. 2 orang itu kalau saksinya laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, boleh saksinya perempuan. Tapi kalau saksinya perempuan bukan 2 orang, tapi berapa? 4 orang. Karena 1 orang laki-laki itu setara dengan 2 orang perempuan dalam bersaksi. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu akalnya kurang. Makanya kalau laki-laki bersaksi cukup 2 orang. Tapi kalau yang bersaksi wanita 2 orang itu nggak cukup, harus 4 orang. Nah, itulah kenapa wanita disebut akalnya kurang. Adapun agamanya kurang, ya, Nabi menyebutkan alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah wanita itu apabila dia sedang haid maka tidak sholat dan tidak puasa? Nah, maka agamanya kurang dibandingkan laki-laki. Ya, kalau laki-laki nggak ada libur, ya, sholatnya nggak ada liburnya, puasanya juga full kalau laki-laki. Tapi kalau wanita, kalau dia sedang haid maka dia tidak sholat. Kemudian di bulan Ramadan kalau dia sedang haid maka tidak puasa. Itulah kurang agamanya. Nah, maka seorang suami, ya, seorang laki-laki harus memahami karakter umum seorang wanita. Ya, karakter seorang wanita secara umum dia akalnya kurang. Nanti di sini akan disebutkan ya contoh dari penulis menyikapi kurang akalnya wanita. Ya, dikasih contoh, kalau wanita itu melakukan 10 kesalahan, jangan dihukum 10-10-nya. Ya. Wanita melakukan 10 kesalahan, jangan dihukum 10-10-nya. Bolehlah dihukum sekali, 2 kali, atau maksimal 5 kali. Ya. Jadi kalau kesalahannya ada 10, hukumannya 5 saja. Kenapa? Ya karena tadi memang wanita itu akalnya kurang. Jadi kita menghadapinya juga jangan menganggap sama seperti kita laki-laki. Nah ini pembahasan yang kemarin ya. Kita lanjutkan pagi ini halaman yang ke-20.
Masih pembahasan yang sama. Berkata al-muallif hafizahullah, wa yata'ayyadu hadza ay kaunul mar'ah naqisatul aqli bi anna katsiran minal mufassirin qalu fi ta'wili qaulillahi ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama bi anna al-murada bis sufaha' an-nisa was-sibyan. Kemudian ya, semakin menguatkan pernyataan ini ya, pernyataan ini maksudnya pernyataan bahwa wanita itu akalnya kurang ya, memiliki kekurangan pada akalnya dibandingkan laki-laki. Nah, pernyataan ini dikuatkan oleh tafsir ya dari para ulama, yaitu tafsir surat An-Nisa ayat ke-5 ya. Kita buka tafsirnya. Surat An-Nisa ya, surat yang keempat, ayatnya ayat ke-5. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Artinya, dan janganlah kalian menyerahkan atau memberikan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Nah, di sini ada kata-kata belum sempurna akalnya. Ya, bahasa Arabnya sufaha, bentuk jamak dari kata safih, safihun, bentuk jamaknya as-sufaha. As-sufaha di sini diterjemahkan orang yang belum sempurna akalnya. Jangan serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta ya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Maksud dari ayat ini ya, kita dilarang untuk memberikan harta ya milik as-sufaha. Sufaha itu orang yang belum sempurna akalnya. Nah, para ahli tafsir mereka menafsirkan orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini adalah perempuan dan anak-anak ya. Jadi yang dimaksud orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan para wanita dan anak-anak. Nah, jangan berikan harta kepada mereka ya. Misalnya seorang wanita ya punya harta, entah itu warisan atau dari manapun. Kalau bisa harta itu jangan diberikan kepada mereka ya, tapi disimpan oleh suaminya misalnya, atau oleh yang lainnya. Yang penting jangan dikasih ke dia. Kenapa? Karena wanita itu tadi punya sifat akalnya kurang, sehingga bisa jadi kalau hartanya itu diberikan ya mungkin habis ya, dipakai belanja yang nggak tahu penting, nggak tahu enggak, padahal harta itu merupakan pokok kehidupan. Begitu juga anak kecil. Kalau anak kecil punya harta ya, misalkan anak yatim, orang tuanya meninggal maka anaknya yatim ya, bapaknya misalnya meninggal, otomatis dia kan dapat warisan ya, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta. Nah, harta itu jangan dikasih ya ke mereka,
sampai nanti mereka mencapai usia baligh. Karena kalau dikasih kepada mereka sedangkan mereka masih anak-anak, mungkin harta itu akan habis, ya. Karena mereka belum pandai mengelola uang. Nah, mungkin dari ayat inilah, ya, ketika lebaran, ya, anak-anak kita dapat THR, ya, anak kita dapat THR, mungkin ada yang ratusan ribu, mungkin ada yang sampai juta juga. Kemudian diambillah uang tersebut, ya, setelah terkumpul banyak oleh orang tuanya. Tapi kalau bisa jangan oleh ibunya, ya, oleh bapaknya. Yang lebih berhak sebetulnya bapaknya, ya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan anta wa maluka li abika, ya, kamu, ya, dirimu, ya, dan hartamu itu milik bapakmu. Sebetulnya bapaknya, tapi biasanya yang menyimpan adalah uminya, ya, tapi itu nggak apa-apa. Karena intinya adalah anak itu belum bisa mengelola keuangan. Antum nggak percaya, coba anak antum dapat THR 500.000, biar dia yang pegang. Antum tunggu kira-kira habisnya berapa lama. Ya, mungkin bisa seminggu, mungkin bisa sebulan, bisa dijajanin tiap hari, bisa juga ada temen-temennya minta dikasih juga, ya, nggak jelas. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita memberikan harta, ya, kepada mereka, ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan berikan harta kalian kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Siapa yang belum sempurna akalnya? Para ulama ahli tafsir menjelaskan yaitu para wanita dan anak-anak. Nah, jadi pernyataan bahwa wanita itu memiliki karakter akalnya yang kurang itu bukan cuma dinyatakan oleh Nabi tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikuatkan oleh tafsir para ulama tentang ayat tadi, ya, surat An-Nisa ayat 5. Jadi semakin kuat. Jadi ini nggak terbantahkan bahwa wanita itu memang akalnya kurang dibandingkan laki-laki. Nah, dan kemarin sudah kita jelaskan, ya, kita bacakan beberapa hadis. Al-mar'atu qaddila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj. Ya, wanita itu, ya, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Ya, tapi kalau kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Nah, maka solusinya adalah diluruskan tapi dengan penuh kelemah lembutan. Antum kalau menghadapi wanita tapi antum nggak mau sabar, pasti patah, ya. Wanita melakukan kesalahan, bahkan tadi 10 kali kesalahan itu harus dianggap wajar oleh kita, ya. Dan kita sebagai suami menghadapinya harus dengan kesabaran, harus dengan kelemah lembutan. Ya, nggak bisa kita bilang, kan udah saya bilangin kemarin, ya. Nggak bisa, ya, karena wanita itu seperti itu. Kemudian di dalam ayat surat Az-Zukhruf ayat 18, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 18 ini juga menjelaskan karakter wanita yang lainnya. Allah berfirman, awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin.
Dan apakah orang yang ditumbuhkan ya, atau tumbuh fil hilyati ya, dalam perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia ya, dalam pertengkaran ya, al khisam ghairu mubin ya, tidak nyata atau tidak jelas. Ini surat Az-Zukhruf ayat 18. Antum boleh buka. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan apakah seseorang di sini maksudnya wanita ya. Jadi seseorang dalam ayat ini maksudnya adalah wanita, perempuan. Dan apakah seseorang yang ditumbuhkan, yang diciptakan fil hilyati ya, pada perhiasan ya, maksudnya wanita itu adalah perhiasan dan dia suka perhiasan. Jadi wanita itu Allah ciptakan ya, wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya dia mencintai segala bentuk perhiasan. Apakah seseorang yang ditumbuhkan dalam perhiasan, maksudnya wanita ya. Wanita itu fitrahnya dia suka dengan segala bentuk perhiasan. Itu karakter wanita yang lainnya. Jadi kalau istri antum hampir mungkin setiap hari bilang, atau setiap ada baju model baru minta dibeliin, ya itulah wanita ya. Jadi antum harus membiasakan ya, pendengaran antum, telinga antum harus terbiasa ya, mendengar hal-hal yang seperti itu. Kalau antum nggak mau dengar, ya antum jangan punya istri ya. Karena tabiat istri ya suka perhiasan. Dan baju itu termasuk perhiasan. Ada gamis model baru ya, mungkin dia lihat temennya, atau mungkin dia lihat status temennya, postingan temennya, kemudian dia bilang sama kita, ini bagus ya, ini kayaknya bagus. Itu berarti pengen dibeliin ya. Kita jangan bilang apalagi marah, jangan ya, itu fitrah dia ya. Atau dia misalkan bilang sama kita pengen beli cincin, pengen beli mungkin gelang atau yang lainnya, atau pengen beli tas baru, pengen beli yang lain-lain lah yang sifatnya perhiasan, itu memang sifat atau karakter umum wanita ya, karakter umum fitrahnya ya, disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ini ayat 18, awamay yunasya'u fil hilyati ya. Dan apakah seseorang yang ditumbuhkan dalam perhiasan layak dijadikan sebagai anak Allah? Maksudnya ke situ, karena ayat ini sedang membantah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak dan anak Allah itu perempuan ya. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak Allah dan malaikat itu adalah perempuan ya. Jadi mereka menuduh Allah punya anak dan anak Allah itu perempuan, bukan laki-laki. Maka Allah bantah, apakah seseorang yang ditumbuhkan dengan fitrah suka perhiasan layak disebut sebagai anak Allah? Tidak layak. Laki-laki pun tidak layak jadi anak Allah, apalagi perempuan ya. Yang Allah ciptakan memiliki fitrah, dia itu perhiasan ya, wanita itu perhiasan ya.
Allah ciptakan wanita itu dia sebagai perhiasan bagi laki-laki. Ya, perhiasan bagi laki-laki. Kemudian wahuwa fil khisami ghairu mubin. Karakter yang lainnya ya, bagi wanita, dan dia pada pertengkaran atau percekcokan atau perdebatan seringkali menyampaikan alasan-alasan ghairu mubin yang gak jelas. Itu sifat wanita ya. Ketika bertengkar, cekcok sama siapapun ya, baik sama kita sebagai suaminya atau sama temannya atau sama tetangganya, intinya ada percekcokan. Nah, wanita itu disebutkan ketika bertengkar dia suka menyampaikan alasan-alasan yang ghairu mubin, gak jelas ya. Jadi kalau bertengkar kita tanya kenapa begini ya, dia ngasih alasannya gak jelas. Jadi menyampaikan sesuatu dengan lisannya, tapi yang dia maksud adalah yang lainnya. Kadang wanita itu seperti itu ya. Antara yang di lisan, di mulut ya, dengan di hati itu berbeda. Itu yang disebut dengan wahuwa fil khisami ghairu mubin ya. Dan dia ketika bertengkar menyampaikan alasan yang tidak nyata atau tidak jelas ya. Menyampaikannya A tapi maksudnya B. Nah, kadang kita nggak paham. Ketika kita tanya misalkan ini nggak apa-apa ya, dia bilang nggak apa-apa padahal maksudnya apa-apa ya, kadang seperti itu. Ya itulah wanita. Nah, seorang suami harus paham karakter wanita tadi ya. Jadi sudah ada 3 ya karakter yang kita sebutkan. Yang pertama naqisatul aqli ya, akalnya kurang. Kemudian yang kedua awamay yunasya'u fil hilyati, dia ditumbuhkan sebagai perhiasan dan dia suka dengan perhiasan. Yang ketiga wahuwa fil khisami ghairu mubin ya, ketika bertengkar menyampaikan alasan-alasan yang seringkali tidak jelas. Nah ini semua yang tadi kita bacakan, ayat-ayat dan hadis-hadis itu menunjukkan bahwa memang wanita itu memiliki kelemahan pada akalnya ya, dan memiliki kekurangan pada akalnya. Nah, lalu bagaimana sikap kita ya, setelah kita mengetahui karakter istri kita? Beliau mengatakan, fa idza kana al-amru kadzalik wa 'alima ar-rajulu anna hadha huwa halul mar'ah min nuqsanil aqli ta'ayyana 'alaihi an yu'amilaha binaan ala aqliha. Kalau perkaranya seperti ini ya, dan seorang laki-laki tahu bahwa wanita itu memiliki kelemahan pada akalnya, maka seorang suami harus memperlakukannya sesuai dengan akalnya ya. Jadi memperlakukan istri kita, memperlakukan wanita sesuai dengan kadar akalnya. Akalnya dia itu kurang, beda dengan akal kita ya. Jangan memperlakukan dia seperti diri kita ya. Jangan bermuamalah dengan dia ya, perempuan seperti bermuamalah dengan laki-laki ya. Bermuamalahlah ya dengan dia, dengan wanita, dengan istri kita
sesuai dengan kadar akalnya. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa kadar akal wanita itu lemah, kurang. Ya, maka perlakukanlah dia seperti itu. Makanya tadi sudah disampaikan, ya, kalau wanita itu melakukan 10 kali kesalahan, jangan dihukum 10-10-nya, hukum 5 saja, yang lainnya atau sisanya harus kita maklumi. Itu tanda kekurangan akalnya. Jadi yang 5 bolehlah kita tegur, kita nasehatin, kita salahkan, kita hukum. Yang 5 lainnya kita maklumi. Ya. Jadi kalau dari 2 kesalahan, yang 1 itu harus kita maklumi. Ya, maklumlah, namanya juga perempuan, gitu. Jangan 2 kali salah, dua-duanya kita hukum. Itu enggak benar. Kita memperlakukan wanita sebagai orang yang ada kekurangan pada akalnya. 2 kali salah, 1 kali hukum, 1 kali beri uzur. Itu. 10 kali salah, 5 kali kita salahkan, kita hukum, 5 kalinya kita beri uzur, ya, beri maklum. Yaitulah kelemahan akalnya. Nah, itu muamalah kita harus seperti itu. Jangan dianggap dia laki-laki, akalnya sama dengan kita, sempurna. 10 kali salah, 10 kali hukuman. Enggak bisa gitu, ya, kepada wanita. Nah, faminal ma'lum anna ar-rajula yata'amalu ma'an nas ala qadri ukulihim. Sudah dimaklumi bersama, ya, bahwa seseorang harus bergaul dengan orang lain sesuai dengan kadar akalnya. Ini rumus, ya. Kita bergaul dengan orang itu menyesuaikan, ya, sesuai dengan kadar akal orang yang kita hadapi. Ya, kita berbicara dengan orang lain harus sesuai dengan kadar akal mereka. Ini rumus. Warajihul aqli yata'amalu ma'a dha'ifil aqli wa tifli wal majnun ala qadri ukulihim. Maka seseorang yang akalnya sempurna, ya, dia bermuamalah bersama orang yang akalnya lemah, bermuamalah dengan anak kecil, dengan orang gila, ini sesuai dengan kadar akal mereka. Ya. Kita bergaul dengan anak kecil, ya, maka harus memperlakukan anak-anak itu, ya, sesuai dengan kadar anak kecil. Jangan kita perlakukan dia seperti kita orang dewasa. Ya, contohnya, ya, di sini dicontohkan. Faida akhadar rajulul aqilu atiflas sagir bi kulli ma yasduru minhu hakaman nasa 'ala rajul bi qillatil aqli. Kalau ada orang dewasa, ya, kita memberikan hukuman kepada anak kecil atas setiap kesalahannya, ya, jadi setiap anak itu melakukan kesalahan kita hukum, maka orang-orang akan menghukumi kita sebagai orang yang kurang akal. Kenapa kita disebut kurang akal? Karena kita memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa. Ya, anak kecil itu misalkan lari-lari di masjid, ya, teriak-teriak, ya wajar, itu anak kecil. Yang nggak wajar itu kalau itu dilakukan oleh orang dewasa. Di rumah misalnya anak kecil udah dikasih tahu ini nggak boleh, tapi dia melakukan lagi,
wajar, itu anak kecil. Maka kalau ada orang tua yang selalu menghukum anaknya setiap kali berbuat salah, itu salah. Ya, metode pendekatan seperti itu salah. Anak melakukan kesalahan di rumah, ya namanya anak-anak, ya, nggak ngerti dia, belum ngerti, karena akalnya ya baru sebatas itu. Maka kita juga menghadapi mereka harus sesuai dengan kadar akal mereka. Ya, anak kecil misalnya, ya kita bilangin kalau keluar harus begini. Ya, misalkan kalau keluar harus pakai baju, nggak boleh keluar nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya, tapi dia tahu-tahu lari aja, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Ya, terus kita pukul. Yang salah siapa? Orang tuanya. Dia belum mengerti kadar akal anak-anak. Ya. Nah, maka rumusnya, ya, kita menghadapi seseorang itu harus sesuai dengan kadar akal mereka. Anak-anak kadar akalnya beda dengan kita. Perempuan kadar akalnya beda juga dengan kita. Ya. Kita menghadapi laki-laki, nah baru sama. Kita orang dewasa menghadapi dia, laki-laki dewasa juga sama. Tapi kita menghadapi perempuan, menghadapi anak-anak beda. Ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, harus ada yang kita maklumi. Ya. Jangan semuanya dikasih hukuman. Nah, ini penting ya, terutama untuk kita bapak-bapak. Jadi ketika melihat istri-istri kita berbuat salah, jangan selalu disalahkan. Kita harus punya sifat toleran, ya, memberi udzur. Istri kita itu wanita, ya, istri kita itu wanita, dan wanita itu beda dengan laki-laki. Begitu juga ketika anak kita di rumah melakukan kesalahan, bahkan berulang-ulang, kita harus paham. Harus ada sifat toleran, yaitulah anak-anak. Akal mereka beda dengan akal kita. Nah, fakadzalika falyakun ta'amulur rajuli ma'al mar'ah la yu'akhidhuha bikulli khata'in yasduru minha. Begitu juga hendaknya pergaulan seorang suami kepada istrinya. Ya, pergaulan seorang suami kepada istrinya, yaitu la yu'akhidhuha bikulli khata'in yasduru minha, tidak menghukumnya dengan setiap kesalahan yang dilakukannya atau yang bersumber daripadanya. Ya, tidak menghukum dengan setiap kesalahan yang dia lakukan. Mungkin hari ini dia salah, kita hukum. Ya, hukumannya variasi, ya. Boleh suruh mijitin kita, boleh dikurangi uang belanjanya, boleh. Ya, karena nafkah itu dalam syariat Islam, nafkah itu adalah imbalan dari pelayanan dia kepada kita. Maka dalam Islam, wanita yang nusuz, wanita yang durhaka, ya, yang durhaka membangkang suami, dia tidak berhak diberikan nafkah, karena nafkah itu adalah imbalan dari pelayanan dia, bakti dia kepada suami. Dia berhak dapat nafkah. Tapi kalau dia tidak berbakti kepada kita, nggak ngurusi kita, disuruh nggak nurut, malah membangkang, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Itu dalam syariat Islam. Nah, termasuk ketika dia melakukan kesalahan, boleh kita beri hukuman dengan pengurangan nafkahnya, boleh kalau antum mau. Ya, misalkan antum bilang karena kamu disuruh nggak nurut, nafkah bulan depan dipotong 100.000, boleh. Ya,
Itu hukuman. Hari ini kita menghukum, besok dia melakukan kesalahan lagi, jangan dihukum lagi, berikan udzur. Ya, dia itu wanita, gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan setiap kesalahan kita berikan hukuman. Ngasih hukuman boleh, tapi jangan setiap dia salah kita hukum, jangan. Nah, itu muamalah seorang suami kepada istrinya. Ya. Tidak menghukum dengan setiap kesalahan yang dia lakukan. Bal in akhta'at asyrata akhta'in masalan akhadaha bi thalathatin au arba'atin au khamsatin wa tarakal mu'akhadata 'alal baqi. Bahkan jika dia, ya, wanita atau istri melakukan 10 kesalahan misalnya, maka hukumlah 3, 4 atau 5, lalu biarkan sisanya. Yaitu yang dicontohkan oleh penulis. Ya. Jadi kalau istri kita melakukan 10 kesalahan, dari 10 kesalahan itu hukumlah 3 kesalahan, yang 7 biarkan. Maksudnya maklumi. Atau hukumlah 4, yang 6 maklumi, ya, tasamuh, toleran. Atau hukumlah 5, yang 5 lagi maklumin, ya, maafkan. Itu paling tinggi, ya. Jadi kalau 10, 5 yang dihukum, 5-nya lagi maafkan. Nah, itu muamalah seorang suami kepada istri. Jadi harus banyak memberi maklum, ya. Nah, amma idza akhadaha bil asyrati akhta faqad ja'ala aqlahu ka aqliha wa hakama ala nafsihi bi annahu rajulun naqisul aqli safihun. Adapun apabila dia, ya, suami menghukum istrinya dari 10 kesalahan, dihukum semuanya, maka dia telah menjadikan akalnya sama dengan akal dia, dan dia menghukumi atas dirinya bahwasanya dia adalah laki-laki yang kurang akal. Ya, jadi kalau ada seorang suami menghukum istrinya dengan setiap kesalahannya, itu artinya si suami itu telah menyamakan posisi dia dengan wanita itu, ya, menyamakan akal dia dengan akal wanita itu. Itu artinya dia telah merendahkan derajat dirinya. Ya, kalau wanita disebut kurang akal, memang itu fitrahnya. Tapi kalau dia menyamakan dirinya dengan wanita, berarti dia disebut suami atau laki-laki yang kurang akal. Ya, disebut kurang akal. Jadi suami yang menghukum istrinya dengan setiap kesalahannya, berarti dia merendahkan derajat dirinya. Karena sama saja dia menyamakan derajatnya dengan istrinya, ya, menganggap istrinya selalu salah, ya, dan setiap salah dihukum. Nah, di sini dikatakan oleh penulis, suami yang seperti itu sama saja dia menyamakan dirinya dengan wanita, dan itu artinya merendahkan kedudukan dirinya. Dan itu disebut dengan suami yang naqisul aqli, yang kurang akal. Jelas, ya? Nah, maka tidak boleh, ya, setiap istri kita melakukan kesalahan kemudian kita marah, ya, kita hukum.
kita hajar, ya hajar bukan hajar, ya. Menghajar boleh, menghajar nggak boleh. Menghajar itu memboikot, ya, tidak tidur bersama dia, ya. Boleh tidurnya sekamar, tapi dia di satu ranjang, kita di ranjang yang lain, atau pisah kamar, dia di kamar depan, kita di kamar belakang, atau sebaliknya. Yang penting masih dalam satu rumah, itu menghajar, itu boleh. Kalau istri melakukan nusuz, ya kesalahan, dengan harapan dengan dihajar itu istri mau memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau dengan dihajar gak ada pengaruh apa-apa, gak ada efek apa-apa, malah jadi kita yang dihajar, ya maka kita harus cari cara yang lain, ya. Ya. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, ya, dengan pukulan. Ya. Tapi pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, ya, bukan pukulan dengan penuh amarah, berbeda, ya. Itu boleh juga. Kalau dengan pukulan tidak ada perubahan juga, maka cari opsi yang lain, ya. Misalkan panggil orang tua dia, kita panggil orang tua kita, ya. Kita sudah menempuh cara ini nggak berhasil, cara ini nggak berhasil, ya sudah musyawarah, itu. Jadi kalau istri kita melakukan kesalahan boleh dihukum, tetapi tidak setiap dia melakukan kesalahan kita hukum. Ada kalanya kita juga harus maklum, ya, harus memberi udzur, wajar, ya. Nah, wa min thamma ruwiya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ma uhibbu an astandhifa jami'a haqqi 'alaiha. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan, saya tidak suka, ya, saya tidak suka untuk mengambil seluruh hak saya. Ini dari Abdullah bin Abbas. Ya, maksudnya suami itu kan punya hak atas istri, istri punya kewajiban kepada suami. Nah, kata Abdullah ibnu Abbas, saya tidak suka untuk mengambil seluruh hak saya. Ada kalanya hak saya yang tidak dipenuhi oleh istri, ya sudah dibiarkan, ya dimaklumi, dimaafkan. Ya, misalnya suami punya hak untuk dimuliakan, tapi suatu hari istri tidak memuliakan, misalnya dengan berkata-kata yang lebih tinggi daripada kita, ya sudah, maafkan. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan semua hak kita itu kita tuntut dari istri kita. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membiarkan sebagian haknya kalau tidak dipenuhi oleh istrinya. Kenapa? Ya karena beliau paham bahwa istri itu memang akalnya lemah. Ada kalanya dia berbuat salah kepada kita, ya, tidak menunaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak kita. Ya, maka suami dituntut untuk memberi maaf, ya, dan memberi uzur kepada istri. Itu contoh dari Abdullah ibnu Abbas. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
beliau banyak sekali memberikan contoh kepada kita bagaimana suami itu bermuamalah dengan istrinya. Salah satunya, suami harus banyak memberikan uzur pada istri, karena istri itu ya itu lemah akalnya. Nah, di sini dibawakan salah satu kisah. Nabi SAW suatu hari pernah menyampaikan satu pembicaraan kepada salah satu istrinya, yaitu Hafsah. Ya, Nabi berbicara kepada Hafsah satu pembicaraan, kemudian Nabi katakan ini rahasia, ya, jangan kasih tahu yang lain, ya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi Hafsah cerita kepada Aisyah, istri Nabi yang lainnya. Ya. Ini kan sudah melanggar, ya kan? Nabi bilang ini rahasia, jangan cerita siapapun, tapi Hafsah malah cerita kepada Aisyah. Ya begitulah wanita. Kadang kita sudah bilang jangan cerita siapapun, dia masih cerita aja. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cerita tersebut kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya Hafsah cerita kepada Aisyah, ya, Aisyah bercerita kepada Nabi, ya. Apakah Nabi SAW marah? Tidak, ya. Ketika Hafsah bertanya, siapa yang ngasih tahu engkau bahwa saya cerita kepada Aisyah? Nabi SAW berkata, saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, padahal Nabi SAW tahu dari Aisyah. Ya. Tapi pada hakikatnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahunya. Nah itu contoh, ya, bagaimana Nabi SAW ketika berbicara kepada Hafsah yang sifatnya rahasia, kemudian Nabi katakan jangan ceritakan kepada siapapun, tapi kemudian Hafsah malah bercerita kepada Aisyah, dan Aisyah menceritakan kepada Nabi, ya. Kemudian menyebarlah rahasia itu. Kemudian Hafsah bertanya kepada Nabi, ya, siapa yang memberitahu bahwa saya cerita kepada Aisyah? Nabi mengatakan yang memberitahu saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Ya, dan Nabi memaafkan Hafsah, ya, sambil menasehati. Nah, maka itu contoh buat kita, ya, bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya. Nah, dari kisah ini ada beberapa pelajaran untuk kita. Ya, yang pertama, ya, sebagaimana disebutkan bahwa yang namanya rahasia atau definisi rahasia itu apabila hanya kita yang tahu, itu rahasia. Ya, itu definisi rahasia. Hanya kita yang tahu. Kalau sesuatu itu sudah keluar dari mulut kita dan sampai ke telinga orang lain, ya, keluar dari mulut kita dan keluar dan masuk ke telinga orang lain, maka itu tidak lagi disebut rahasia. Itu ya. Jadi yang disebut rahasia adalah hanya kita yang tahu. Kalau kita sudah ceritakan kepada orang lain, itu menjadi rahasia umum nanti lama-lama, ya. Karena menjaga rahasia itu berat. Ya, apalagi rahasia yang berkaitan dengan aib seseorang, itu sangat berat. Makanya orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengetahui kekurangan-kekurangan orang lain, itu ujian.
apakah dia mampu menjaga rahasia tersebut ataukah tidak. Ya. Misalkan qadarullah kita tahu kekurangan si fulan, aib si fulan, aib guru kita, kekurangan guru kita, itu ujian. Apakah kita mampu menjaga rahasia tersebut ataukah justru kita tidak mampu menjaga rahasia. Nah, itu pelajarannya. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Ya. Selanjutnya di sini terakhir Al-Mu'allif membawakan ayat dalam surat An-Nur ayat 22 yang maknanya bahwa seseorang harus banyak memberikan maaf, banyak memberikan uzur kepada orang lain, terlebih kepada pasangannya. Surat An-Nur ayat 22 itu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang beliau pernah bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Ya, Mistah itu kerabatnya yang boleh dibilang kurang mampu atau miskin. Selama ini nafkahnya ditanggung Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi pada peristiwa yang menyangkut Aisyah Ummul Mukminin, beliau dituduh melakukan sesuatu keburukan, berbuat serong di belakang Nabi SAW, yang mana berita ini disebarkan oleh orang-orang munafik. Mistah ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang terpengaruh dan percaya dengan berita bohong itu. Kemudian beliau ikut-ikutan menyebarkan berita itu. Kemudian Abu Bakar sakit hati karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar sakit hati karena Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita ini. Kemudian bersumpah sejak saat itu nggak akan lagi ngasih nafkah kepada Mistah. Maka turunlah surat An-Nur ayat 22 yang maknanya nggak boleh seperti itu. Ya, maafkan kesalahan dia. Ya, maklumi. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq setelah turun ayat ini beliau memaklumi kesalahan Mistah, kemudian memberikan nafkah lagi. Nah itu. Ya, begitu juga kita harus banyak-banyak memberikan uzur, memberikan maklum. Ya, orang salah kepada kita jangan selalu dituntut. Ya, hak kita yang tidak dipenuhi oleh orang lain jangan selalu dituntut. Ada kalanya kita harus memaklumi dan memberikan maaf. Itu pelajarannya buat kita. Nah itu saja, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk bab hiyalun nisa, tipu daya para wanita. Nah ini bab yang sangat penting. Seringkali wanita itu membuat tipu daya. Nah maka seorang suami harus paham bahwa wanita itu mereka sering membuat tipu daya. Insya Allah ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa silakan. Ada? Bismillah. Batas menghajar istri itu berapa lama? Nah, wallahu alam, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji.
dan wanita-wanita atau istri-istri yang kalian khawatirkan mereka berbuat durhaka, fa'iduhunna. Ya, jalan pertama adalah nasihati, kasih nasihat, bimbingan, arahan. Kalau itu sudah tapi masih nusuz, masih durhaka, wahjuruhunna fil madaji. Ya, hajar dia. Ya, hajar dari tempat tidurnya. Mungkin pindah ranjang atau pindah kamar. Sampai kapan? Di situ tidak disebutkan. Ya. Jadi sampai nusuznya itu berhenti. Ya. Kalau misalkan dengan satu hari dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf kepada kita, ya sudah, jangan dihajar terus. Ya. Tapi kalau sehari belum cukup, ya boleh 2 hari. 2 hari nggak cukup, boleh 3 hari. 3 hari nggak cukup, bolehkah 4 hari? Boleh. Lebih dari 3 hari boleh. Apalagi misalkan nusuznya, ya, kedurhakaannya itu kedurhakaan yang besar. Misalkan dia keluar nggak pakai kerudung, padahal kita sudah nasihatin dia kalau keluar pakai kerudung, tapi dia nggak mau, nusuz, dihajar. Sampai kapan? Sampai dia mau pakai kerudung, meskipun lebih dari 3 hari. Ya. Yang di dalam hadis disebutkan, Nabi bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Itu menghajar dalam hal-hal yang sifatnya cekcok antara sesama muslim. Ya, antum sama teman antum ada clash, ada masalah. Terus antum benci dia, dia benci antum. Bolehkah saling menghajar? Boleh. Sampai kapan? Sampai 3 hari. Itu nggak dosa sampai 3 hari. Lebih dari 3 hari, ya, kalau tidak saling memaafkan, maka mulai hari ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya itu dicatat sebagai dosa. Karena sesama muslim saling bermusuhan. Padahal Nabi melarang. Ya. Dan dalam banyak hadis Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya kecuali orang yang dengan saudaranya masih ada permusuhan dan belum saling memaafkan. Allah nggak kasih ampunan. Nah, hajar dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu maksimalnya 3 hari. Tapi hajar yang untuk istri tadi, ya, dia durhaka, ya, apalagi misalkan menentang syariat, itu boleh lebih dari 3 hari. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi pernah marah kepada Zainab, kalau tidak salah, istri beliau, ya, Zainab. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Zainab untuk meminjamkan tunggangannya kepada istri Nabi yang lainnya. Ya, Ana lupa nama istrinya. Kemudian Zainab mengatakan, ya, kalau bahasa kita, saya nggak sudi, ya, minjemin tunggangan saya kepada orang Yahudi, gitu. Berkata seperti itu. Nah, perkataan itu membuat Nabi marah. Kemudian Nabi menghajar Zainab, ya, kalau tidak salah Zainab, sampai berbulan-bulan, ya, sampai Zainab itu menggulung tempat tidur Nabi SAW. Karena beliau beranggapan Nabi udah sangat marah dan Nabi nggak akan pernah kembali ke rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hajar yang seperti ini kepada istri itu tidak ada batasan.
ini kembali kepada suami, ya. Jadi yang melihat ini suami. Kalau suami melihat ini udah sebulan dihajar kok nggak ada perubahan dan kayaknya nggak akan berhasil, ya sudah, mending dihentikan saja, ambil cara yang lain gitu. Jadi tergantung kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Bismillah, bagaimana caranya supaya anak tidak kecanduan main HP? Ya, pertama caranya kasih contoh, ya, sama bapaknya. Bapaknya jangan terlihat di depan anak, bapaknya main HP terus. Gitu. Meskipun kadang alasan kita itu ini kerja, ya kan? Kalau anak melihat kita pulang kerja main HP, pulang dari masjid main HP, ya tergambar di pikiran anak itu main HP itu ya wajar, biasa. Jadi kalau kita ingin anak kita itu nggak kecanduan HP, pertama kasih contoh dari kita sebagai orang tuanya. Paling tidak kalau mau main HP, ya jangan di depan anak kita, ya. Dan jangan terlalu sering, ya, di rumah buka HP, ya. Buka HP ya seperlunya saja, itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara memberikan penjelasan, ya, berikan penjelasan, ya, bahaya kecanduan HP, ya. Orang kalau waktunya habis dengan main HP, main game, nonton YouTube dan seterusnya, ya, nanti akan seperti ini. Dari sisi kesehatan akan merusak pandangan mata misalnya, kemudian tubuh jadi lemah, kemudian waktu juga terbuang sia-sia dan seterusnya. Kasih bimbingan. Memang nggak mudah, ya. Di zaman sekarang anak main HP itu sudah boleh dibilang ini penyakit bersama, penyakit umum anak-anak kita. Karena mau gimana lagi, ini sudah zamannya orang pegang HP. Kita mungkin pegang Android, ya, belum lama. Tapi anak kita masih kecil, dia sudah pegang, sudah paham. Bahkan anak-anak kita bisa jadi lebih paham tentang HP ini daripada kita. Ya, anak kita bisa download aplikasi sendiri, bisa mengoperasikan ini, ya, bisa tahu-tahu belanja ini online, ya, itu udah dunia mereka. Nah, tinggal kita ngasih pengarahan. Sama yang paling penting tentunya adalah doa, ya, jangan lupakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Dan kalau itu sudah dilakukan, tawakal kepada Allah. Allah yang memberi hidayah. Betapapun kerasnya kita memberi nasihat kepada anak kita, kalau Allah belum memberi hidayah, maka belum akan berhasil, ya. Jadi bertawakal kepada Allah. Bismillah, berkaitan puasa Arafah, sebaiknya hari apa puasanya? Hari Jumat atau Sabtu? Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita adanya di Indonesia, 9 Zulhijjah di Indonesia, ya hari Sabtu. Karena pemerintah kita menetapkan tanggal 1-nya hari Jumat. Berarti tanggal 9-nya hari Sabtu. Tapi kalau kita berada di Saudi, ya, maka tanggal 9 Zulhijjah itu hari Jumat. Karena di sana tanggal 1-nya hari Kamis. Ya, jadi karena kita adanya di Indonesia, bukan hidup di Saudi Arabia, ya, maka puasa Arafahnya hari Sabtu. Kalau Jumat, ya antum puasa tanggal 8. Ya, mana ada puasa Arafah tanggal 8 Zulhijjah? Nggak ada. Ya, dari dulu sampai sekarang puasa Arafah itu ya tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah yang mana?
ya yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing. Karena tanggal 9 Zulhijjah itu bisa berbeda-beda di setiap negeri. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengaitkan puasa itu dengan ru'yatul hilal. Jadi puasa itu terkait dengan ru'yah. Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalian kalau melihat hilal. Itu patokannya. Hilal awal bulan. Dan kemarin pemerintah sudah ru'yatul hilal. Sudah memantau hilal. Ternyata pada malam itu hilal tidak terlihat. Maka bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah digenapkan jadi 30 hari. Maka satu Zulhijjahnya jatuh pada hari Jumat. Otomatis 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Maka puasanya hari Sabtu. Ya. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama dan insya Allah itu pendapat yang kuat ya, tanpa keraguan sedikit pun. Wallahu alam, kita cukupkan ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.